Innal habibal mustafa du ra'fatin wa du wafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ila. Ayolah ikhwah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau memasuki waktu sore itu mengungkapkan kalimat syukurnya dalam bentuk zikir sore. Mudah-mudahan kita sudah hafal zikir ini dan biasa melantunkannya. Allahumma inni amsaitu minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitrin fa atima alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku sore ini memasuki waktu sore dalam keadaan sepenuh kenikmatan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terhijab, tertutup dari segala aib dan tertutup dari segala musibah dan masalah. Dan Engkaulah yang melakukan itu semua ya Allah. Maka fa'atimma, sempurnakan ya Allah. Sempurnakan nikmatmu, sempurnakan afiyahmu, sempurnakan pula yang kami dapatkan dari penjagaan darimu ya Rabbal Alamin. Maka zikir ini zikir yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ayo ikhwah, kita masuk pada hadis yang kedua. Ternyata seseorang setelah iman, setelah istiqomah, setelah amantu tsumastaqim belum cukup untuk bisa dijadikan sosok yang baik dan yang terbaik di hadapan Allah, di hadapan umat juga. Maka hadis yang kedua yang sebagai pijakan itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dirasakan manfaat bagi sesamanya. Maka seseorang yang sudah mengimani dari apa saja yang harus dilakukan dalam kehidupan akan dilihat tolak ukurnya, apakah dirasakan manfaat bagi sekitarnya, apakah sholat 5 waktunya, dan apakah zikir-zikirnya, dan apakah doa-doanya, dan apakah kebaikan-kebaikan yang lainnya itu bisa menggerakkan dia untuk memiliki akhlak yang baik, dan dari akhlak itu adalah bermanfaat bagi sekitarnya. Apakah itu bisa menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya? Apakah itu bisa menjaga tangannya dari berbuat yang meresahkan bagi sekitarnya? Apakah itu bisa menggerakkan seluruh anggota badan dan aktivitas yang dia lakukan hariannya untuk bisa memberikan kontribusi di dalam kemanfaatan bagi dirinya, keluarganya, tetangga-tetangganya, kemudian umat serta masyarakat yang luas. Inilah yang kemudian menjadikan seseorang yang beramal na'budu kemudian nasta'inu itu bisa menghasilkan bagaimana ia merasa bermanfaat dan dirasakan manfaat oleh orang-orang sekitarnya. Salih saja tidak cukup, maka butuh seseorang untuk menjadi muslih. Baik saja itu belum cukup, maka dia butuh untuk berusaha untuk menebar kebaikan tadi. Salih saja belum cukup, dia untuk memproses orang untuk bagaimana bisa berjalan menuju kesalahan sebagaimana ia berjalan. Maka ia menyuruh kebaikan. Setelah ia melakukan kebaikan, dia juga meninggalkan keburukan dan mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan sebagaimana ia meninggalkan keburukan tadi. Ayolah ikhwah, istimewa daripada hadis ini adalah ternyata Rasulullah SAW menjadikan bagian yang hebat di dalam menerjemahkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain
Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan ana zaimun, hadis ini adalah qudsi. Aku menjamin, Allah Azza wa Jalla menjamin untuk membangunkan rumah di tepian surga. Untuk membangunkan rumah di tepian surga. Liman tarakal mira'ah wa in kana muhaqqaqan. Bagi yang meninggalkan debat, bagi yang meninggalkan adu mulut, bagi yang meninggalkan adu kata dan silat kata, sekalipun dia benar. Sekalipun dia benar. Karena dia tidak ingin menyakiti saudaranya dan tidak ingin dia terlibat dalam sebuah kesalahan karena lidah yang kepleset itu tadi. Selanjutnya di sini menambahkan lagi wa ana zaimun, dan aku menjamin untuk membangunkan rumah di tengah-tengah surga. Yang pertama di tepian, yang kedua di tengah-tengah. Liman tarakal kadhiba wa in kana mizahan, bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun itu bercanda. Karena ada kalanya seorang yang bercanda itu menyeret kepada kedustaan, dan kedustaan itu bisa berbuat ke arah-arah yang luar biasa, kita nggak ngerti jelunturnya itu kemana. Dan terusan dari hadis ini wa ana zaimun, dan aku menjamin untuk membangunkan rumah di ketinggian surga. Berarti ini yang paling atas lagi. Liman hasuna khuluqahu, bagi mereka yang akhlaknya itu baik. Akhlak yang baik sulit didapatkan kecuali ia meniti tangga untuk menjadi ahsanuhum. Dia menjadi yang terbaik karena dia dirasakan anfa'uhum, dirasakan manfaat bagi orang-orang yang sekitarnya. Maka ada orang yang beribadah 800 tahun dalam tahajudnya, dia tidak mendapati catatan sebagai orang yang dicintai Allah karena dia tidak memiliki kepedulian bagi yang sekitarnya dan masyarakat serta umat yang ada. Begitu pula, perhatikan hadis Rasulullah SAW ini yang luar biasa ini ya, bahwa li'an amsi ma'a ahil muslim. Hadis ini sudah sering saya sampaikan karena ini bagi saya adalah ruh gitu ya, yang menggerakkan, dan ini menjadi sebuah kayak sirkuit kita beramal itu ya, yang memfigura, yang memframe kita dalam beramal. Bahwa aku berjalan bersama saudaraku muslim fi hajatin, untuk membantu menyelesaikan hajatnya, hatta yastawfiyahu, sampai selesai hajatnya itu sempurna. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah SAW, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'takifa fi masjidi hada syahran, daripada beritikaf di Masjid Nabawi, masjidku, Masjid Nabawi, dan itu selama 1 bulan. Ya, luar biasa. Kalau ini terlewat dari kehidupan kita, maka sesungguhnya tersedia kebaikan yang luar biasa, dan makna ibadah kita, makna kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar dimaksudkan kita bisa mengakses seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya Allah Azza wa Jalla dengan kemahasempurnaannya. Kemudian akses yang kita dapatkan tadi untuk bisa menolong diri kita, menolong keluarga kita, menolong orang banyak, menolong masyarakat, dan menjadikan itu sebagai bagian yang dirasakan kebersamaan. Maka kita masuk di bulan Ramadan ya, sebentar lagi insya Allah, di jelang hari-hari ini insya Allah, gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin, dan kedekatan kita untuk bisa kita lantunkan doa-doa kita, dan doa-doa itu bisa menolong diri kita, menolong orang-orang yang di sekitar kita, dan dirasakan manfaat bagi sesama. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah dengan takwa kita, menjadi hamba Allah yang anfa'uhum linnas, dirasakan manfaat bagi sesamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما